Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih Bapak kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Hinarto SEMSC yang dimana telah mengizinkan saya untuk mengambil video atau rekaman yang bakal diupload ke YouTube yang memenuhi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah analisis pengolahan data yang dimana menginput data dan mengelolanya ke aplikasi SPSS. Sebelum saya memulai menginput data, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stella Cinta Laura, kelas 4 MB, NPM 221410301. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Saya akan ahlikan ke SPSS. Terlebih dahulu kita buka aplikasi melalui SPSS. Sebelum kita menginput data, kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Yang mana diketahui data penjualan dan biaya promosi PT XYZ berturut-turut sebagai berikut. Yang mana penjualannya tersebut kita catat terlebih dahulu sini agar bisa memindahkannya ke data 22 juta, 12 juta, 20 juta, bahkan 12 juta, 24 juta. Sedangkan biaya promosinya itu 10 juta, 6 juta, 14 juta, 4 juta, dan 16 juta. Di sini ditulis 1000 ya, tetapi di sini di soal dikatakan dalam satuan juta. Tapi kita mengetik PSS-nya tetap sama seperti di soal. Sebelum itu kita pergi ke variable view-nya. Pertama-tama kita klik dulu, kita ketik dulu, maaf. Kita ketik dulu penjualan. Baru kita alihkan ke kanan ya. Nah, di sini desimalnya 2, maka kita ganti menjadi desimalnya 3. Terus kita alih ke bawah, kita ketik biaya. Di sini tidak pakai spasi, melainkan pakai ini. Baru kita buat biaya promosi. Baru kita alihkan ke kanan dan desimalnya kita ganti menjadi 3. Kita pilih ke data view. Dan ini kita rapikan supaya terlihat jelas. Terus kita ketik tadi yang udah saya catat di buku saya, yaitu penjualannya 22 juta, 12 juta, 20 juta, 12 juta, 24 juta. Baru kita alih ke biaya promosinya. Yang mana tadi sudah diketik. Pertama kali itu ada 10 juta, 6 juta, 14 juta, dan 4 juta, dan yang terakhir 16 juta. Oke. Setelah kita sudah input datanya, maka kita akan outputkan datanya. Kita olah data tersebut melalui ini. Di sini ada analyze ya. Kita klik analyze. Pertama kali kita susun dulu melalui correlate, yang dimana ada bfrite, dan kita masukkan dua-dua ke variabel.
pastikan ini terchecklist ya, dan kita okekan. Maka ini dari hasil tersebut, kita akan menginput data yang kedua, kita alih lagi ke SPSS, dan kita alih ke data yang tadi yang sudah diketik, kita pilih lagi ke analyze. Baru kita pilih ke regression, baru kita pilih ke linear. Nah, di sini kita ketahui dulu apa itu dependen dan apa itu independen. Nah, independen itu yaitu yang memengaruhi, sedangkan dependen itu yang dipengaruhi. Jadi mulai dari sini kita tahu bahwasanya yaitu penjualan itu yang dipengaruhi, sedangkan biaya promosi itu yang memengaruhi. Jadi biaya promosi memengaruhi biaya ke penjualan dan sebaliknya biaya dan sebaliknya penjualan dipengaruhi biaya promosi. Setelah itu kita oke. Ini sudah ada data. Sebelum kita mempelajari dari mana aja data tersebut dan menjawab soal-soal yang telah diberi, kita alihkan ke soal. Di sini yang pertama kali tentukan fungsi dan persamaan regresi linear sederhana. Dan di sini saya sudah mengetik jawaban tersebut, tetapi saya akan menerangkan dari mana hasil jawaban yang telah saya isi. Yang telah saya ketik, sorry, maaf. Di sini jawaban yang pertama yaitu ini ada rumus fungsi persamaan linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Itu Y sama dengan 8 juta ditambah 1 juta BX. Dari mana dapat 8 juta dan 1 juta tersebut? Nah, kita alih ke data yang tadi telah kita outputkan. Nah, di sini ada konstannya 8 juta dan ada biaya promosinya 1 juta. Maka dari itu, konsta itu berada di A. Konsta berasal dari A, sedangkan biaya promosi itu berasal dari BX. Itu fungsi atau persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya kita alih ke 2, yang dimana buktikan bahwa persamaan regresi linear sederhana pada soal tidak 100% akurat dan tepat dalam melakukan prediksi. Nah, kita kembali ke jawaban. Adjusted square ini di sini sebenarnya R. Ya, sini R. Adjusted R square yaitu 0,750% atau bisa kita bilang 75%. Dimana sama dengan 100% dikurang 75%. Maka sama dengan 25%. Yang berarti biaya promosi yaitu mempengaruhi 25% dari total 100% penjualan. Artinya, masih ada indikator yang lain yang dapat mempengaruhi penjualan seperti kualitas barang, harga barang, pelayanan jasa, dan lain-lain. Nah, dari manakah hasil dari 0,75% ini? Tadi sudah kita bilang itu yaitu adjusted R square. Maka kita lihat apakah betul di data tersebut adjusted R square-nya itu adjusted R square-nya itu 0,750%. Ini 0,7550. Maka bisa kita sebut juga 75%.
Ya, dari mana 100-nya ini? 100-nya itu tadi yang tidak akurat ya, dari soal yang tidak 100% akurat. Oke, kita ke jawaban. Yang dimana tadi yang mana tadi sudah saya tulis, saya ketik di sini bahwasanya indikator yang lain yang dimana yang berarti biaya promosi yaitu mempengaruhi 25% dari total 100% penjualannya. Nah, artinya masih ada indikator yang mempengaruhinya, yang dimana seperti kualitas barang, harga barang, atau pelayanan jasa, dan lain-lain. Kita beralih ke soal yang nomor 3. Berapa nilai R dan jelaskan artinya. R itu adalah kolerasi, yang dimana besarnya nilai kolerasi sebesar 0,91%, itu di mana output tersebut mempengaruhi R square sebesar 0,812%. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu ini dari mana korelasi 0,91% dan R square 0,812%. Kita buktikan ya di sini data tersebut. Nih, tadi dikatakan R-nya atau korelasinya yaitu 91%, sedangkan ini 82%. Artinya, pengaruh variabel bebas berkolerasi sempurna terhadap variabel terikat sebesar 81,2%. Dari manakah dari mana terdapat korelasinya sempurna? Nah, di sini sudah saya ketik bahwasanya 0,00 sampai dengan 0,20 yaitu tidak kolerasi. Sedangkan 0,21 sampai dengan 0,40 yaitu lama. Sedangkan 0,41 sampai dengan 0,60 yaitu sedang. Sedangkan 0,61 sampai dengan 0,80 yaitu kuat. Sedangkan 0,81 sampai dengan 1,0 atau bisa disebut dengan 100 yaitu sempurna. Maka jadi dari hasil data yang tertera tadi 81,2% yaitu menyatakan hasil yang sempurna. Maka inilah dia yang diperoleh tadi. Hasil yang sempurna. Kita beralih ke soal berikutnya. Berapa ini kita alih ke soal berikutnya. Berapa nilai konvensi yang determinasi dan jelaskan artinya. Tadi di soal dikatakan berapa nilai konvensi yang determinasi dan jelaskan nilai konvensi artinya. Nah, di sini nilai konvensi yang determinasi berkisaran 0 dan 1. Yang dimana nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independennya. Yang dimana nilai R square-nya adalah 0,812%, atau berarti hasilnya bisa mendekati nilai 1. Maka nilai variabel independen sangat mendekati prediksi hasil penjualan. Jadi dikatakan bahwa skornya itu yaitu 0,812%. Ini tadi yang ini ya jawabannya. Ini 0,8% R square. Skornya. Nah, kenapa dibilang hasilnya mendekati 1? Ini. Sampai dengan variabel sangat mendekati hasil penjualan. Maka di situ dikatakan nilai variabel independennya sangat mendekati prediksi hasil dari penjualan. Kita beralih ke soal berikutnya yang mana susunlah hipotesis
statistikanya dan buktikan apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 99%. Di sini dikatakan, adapun hipotesis penglihatan yaitu H0 jika nilai sig-2-nya lebih besar dari 0,01, maka diterima. Dan jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Di sini sudah saya jelaskan apa itu H0 dan apa itu H1. H0 itu terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel dependen dengan independen. Sedangkan H1 itu yang terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dengan independen. Nah, maka artinya nilai sig yaitu sebesar 0,37. Dari mana kita mengetahui sig-nya ini tadi? Maka kita beralih ke data berikutnya. Itu di mana ini ada di bagian ANOVA-nya, yaitu bagian sig-nya itu ada 0,37. Sig-2-nya itu dinyatakan 0,37 lebih besar dari 0,01. Dari mana dapat 0,1-nya ini tersebut? Nah, ini tadi dikatakan di soal, kita kembali ke soal, bahwasanya tingkat kepercayaannya 90%. Nah, berarti berapakah yang kurang supaya memenuhi 100%? Maka alfanya tersebut yaitu 1. Maka 0,1. Maka itu 0,037 itu kan lebih besar daripada 0,01-nya tersebut. Maka dari itu, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara biaya promosi dengan penjualan. Sekian dari pembahasan bahkan soal-soal yang telah saya jawab, yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, bahkan pemahaman tentang materi, saya minta maaf. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.